Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you guys always in a good condition and stay healthy. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6A akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pemikiran Teologi Harun Nasution. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rifana Saputri, yang kedua, Rizna Estri Fisabilillah, dan yang ketiga, Umi Hafsatul Hikmah. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama, biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 23 September tahun 1919. Ayahnya bernama Abdul Jabar Ahmad, seorang kodi pada zaman Belanda. Ibunya bernama Maimunah yang merupakan keturunan seorang ulama. Dapat disimpulkan bahwa Harun berasal dari keluarga yang taat beribadah dan berkecukupan. Harun memulai pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah agama bersistem modern, yaitu Islamitis Quake School. Kemudian ia meminta izin untuk melanjutkan studi ke Mesir. Beliau mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Belum cukup, ia lalu pindah ke Universitas Amerika di Kairo. Setelah memperoleh ijazah dan mendapat gelar BA, ia bekerja di perusahaan swasta, kemudian lanjut di Konsulat Indonesia Kairo. Ia mempersunting seorang gadis Mesir yang bernama Sayyedah. Dari Mesir, ia ditarik ke Jakarta dan menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri. Lalu, ia menjabat sebagai sekretaris di Kedutaan Indonesia di Brussels. Beliau menjadi rektor di IAIN Jakarta selama tahun 1974 sampai 1982. Ia menjabat sebagai direktur program Pascasarjana sampai akhirnya meninggal dunia pada 18 September 1998 pada usianya yang ke-79 tahun. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai karya-karya Harun Nasution yang berbentuk buku. Yang pertama ada Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah. Buku ini menyebutkan bahwa pemikiran rasional Muhammad Abduh sangat terpengaruh dengan sistem pemikiran rasional Mu'tazilah. Karenanya, Harun berharap pola pemikiran rasional seperti ini harus diterapkan di dunia Islam. Umat Islam saat ini mundur karena mereka terperosok pada metode berpikir yang literal dan menganut teologi fatalis ala Asy'ariyah. Yang kedua, Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran Profesor Dr. Harun Nasution. Buku ini merupakan karangan Harun dalam berbagai kesempatan atau acara yang kemudian dikumpulkan menjadi buku. Yang ketiga yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Buku ini disusun dalam rangka mencoba mengisi kekosongan literatur dalam bahasa Indonesia mengenai Islam dari berbagai aspeknya. Buku ini terdiri dari 2 bagian yang masing-masing berisi aspek-aspek sejarah, kebudayaan, dan lembaga-lembaga di samping aspek spiritual dan moral, serta bagian kedua berisi aspek-aspek pemikiran yang ada dalam Islam. Selanjutnya, filsafat dan mistikisme dalam Islam. Harun menyebutkan mistikisme dengan harapan akan lebih banyak kalangan yang tertarik untuk mengetahuinya. Hal ini dalam upaya memasyarakatkan pemahaman ilmu-ilmu keislaman dalam masyarakat tentunya lebih menguntungkan. Yang kelima, teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan. Buku ini membahas tentang berbagai pemikiran teologi yang pernah berkembang di dunia Islam. Pluralisme pemikiran teologi Islam masa lalu dimanifestasikan Harun di buku ini. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran teologi Harun Nasution. Yang pertama yaitu mengenai akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai menahan dan mengikat. Harun mengemukakan bahwa Islam sangat mementingkan peranan akal. Argumentasi ini tentu memiliki dalil-dalil, diantaranya adalah adanya 49 ayat dalam Al-Quran dengan beragam bentuk redaksinya.
Harun Nasution melihat pengertian akal dari aspek yang lebih luas, yakni dengan melibatkan kalbu. Apakah akal itu alat berpikir yang berpusat di kepala atau sama dengan kalbu dan bermuara di dada? Harun berpendapat bahwa pada mulanya Islam menyamakan keduanya berdasar pembacaannya terhadap sejumlah ayat Al-Quran. Yang pertama adalah pada Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Harun menjelaskan pengertian akal berdasarkan pemikiran para filsuf muslim seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Ibnu Miskaweh. Akal yang selama ini dipahami muncul dari kalbu beralih kepada akal yang berpusat di kepala. Harun juga membagi akal menjadi dua, yaitu akal praktis yang mampu memahami segala sesuatu yang berasal dari materi, dan juga akal teoritis yang mengerti aspek metafisika seperti Tuhan, roh, dan malaikat. Yang kedua yaitu mengenai wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti isyarat, tulisan, suara, dan pemberitahuan yang sembunyi. Wahyu di sini berarti Al-Quran, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Proses terjadinya komunikasi antara Tuhan dengan para nabi menurut Quran Surat Asy-Syura ayat 51, yaitu Allah menggunakan 3 metode dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang pertama yaitu membisikkan wahyu tersebut ke dalam jiwa seseorang, yang dari balik tabir juga dengan mengutus malaikat. Metode yang ketiga adalah melalui malaikat Jibril sesuai firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Selanjutnya adalah pertarungan antara akal dan wahyu. Harun Nasution mengatakan bahwa perdebatan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam berpokok pada dua persoalan, yaitu bagaimana manusia mengetahui Tuhan dan bagaimana mengetahui yang baik dan buruk. Apakah harus dengan bantuan wahyu atau akal mampu melakukan kedua hal tersebut? Harun menguraikan pendapat mengenai akal dan wahyu ini dalam 3 aliran besar, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Bagi Mu'tazilah, segala perbuatan dapat diketahui dengan akal. Begitu juga pengetahuan tentang adanya Tuhan dapat diperoleh melalui akal. Sedangkan pendapat Asy'ariyah bertentangan dengan pendapat Mu'tazilah. Bagi kaum Asy'ariyah, wahyu memiliki fungsi yang banyak sekali. Kedudukan wahyu sangat penting karena akal hanya mengetahui keberadaan Tuhan, tidak dengan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Golongan yang selanjutnya yaitu Maturidiyah yang terpecah menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan Samarkan yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui Tuhan dengan akal, mengetahui baik dan buruk dengan akal, tetapi akal tidak bisa mewajibkan manusia untuk berbuat baik. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan Bukhara yang berpendapat bahwa melalui akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan dan juga mengetahui baik dan buruk. Tetapi akal tidak dapat menjadi landasan kewajiban dalam berterima kasih kepada Tuhan maupun kewajiban berbuat baik. Selanjutnya yaitu mengenai keadilan Tuhan. Kaum Mu'tazilah memandang keadilan Tuhan adalah pemenuhan hak-hak manusia. Sedangkan kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat Tuhan absolut, yang membawa keyakinan bahwa keadilan Tuhan merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Harun, paham keadilan Asy'ariyah ini mirip dengan paham sebagian umat yang merestui seorang raja yang diktator. Harun juga memandang konsep keadilan kedua golongan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, takdir dan sunatullah. Harun Nasution memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Muhammad Abduh, yaitu seorang tokoh rasionalis. Menurutnya, manusia sangat ditekankan dan diperintahkan berpikir rasional dalam memahami Tuhan dan dunia. Harun Nasution merincikan ciri-ciri teologi sunatullah yang lebih mengarah pada kebebasan manusia dalam berbuat dan penempatan dominasi akal. Pada masa sekarang, teologi kehendak mutlak Tuhan sangat besar pengaruhnya terhadap umat Islam
Indonesia khususnya bagi masyarakat tradisional. Harun Nasution memiliki kerisauan yang tinggi sebab ia melihat banyak umat Islam Indonesia yang sangat percaya bahwa nasib ada di tangan Tuhan. Karena itu, usaha semakin dikit dan doa semakin banyak yang menyebabkan penurunan produktivitas manusia. Selanjutnya yaitu upaya Harun Nasution dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada saat menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada banyak gagasan dan pembaruan Harun di bidang pendidikan Islam. Di antaranya yaitu memperbaiki kurikulum, yakni jika sebelumnya hanya memuat kajian agama dari mazhab tertentu saja, kini ditambah dengan kajian ilmu kalam dengan berbagai mazhabnya. Selanjutnya yaitu mengubah sistem perkuliahan yang semula bercorak hafalan menjadi sistem yang mengajak mahasiswanya berpikir rasional, kritis, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu mendorong perbaikan kinerja dosen dengan mengadakan diskusi, di mana pada diskusi tersebut para dosen diwajibkan membuat makalah dan kemudian disajikan dalam forum ilmiah. Selanjutnya yaitu pengembangan perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu akademik serta menumbuhkan tradisi ilmiah. Selain itu masih banyak sumbangsi Harun Nasution di bidang pendidikan Islam. Bahkan beberapa sumber menyebutkan upaya-upaya tersebut telah dipatenkan dan terus berjalan hingga saat ini. Demikian pemaparan materi mengenai pemikiran teologi Harun Nasution. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.